Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kebaktian matahari terbenam akan kita mulai. Untuk yang membawa HP bisa di-silentkan dulu supaya tidak mengganggu ibadah kita. Kita mulai ibadah ini dengan bernyanyi Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita berdiam diri, kita masuk dalam doa teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan. Mazmur 92 ayat 1 dan 2. Tuhan hakim yang adil, mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur untuk nama-Mu ya yang maha tinggi. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan ujian 306. 306, datanglah bersyukurlah. Datang bersyukurlah. Datang bersyukurlah pada Allah Tuhanmu, dengan rencananya ku bersyukur bergemar sejak semulanya, berkatnya ku diberi, kasihnya melimpah, tak berkesudahan. Semoga kasihnya selamanya bersamaku, dengan sukacita jantungku disegarkan, bila Ia menjaga lenyaplah takutku, berkat anugerahnya padaku diberi. Puji dan syukurlah pada Allah yang esa, Allah maha tinggi yang bertata di surga, Allah maha kekal, umat menyembah Dia dulu kini kelak kekal selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami masih bisa datang di hadapan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu kepada kami. Kami ucap syukur untuk setiap kami yang sudah hadir di ruangan ini. Kami boleh menenangkan lubuk jantung kami, dan kami boleh punya lubuk jantung yang datang mau menyembah, memuji, memuliakan nama Engkau. Kiranya Engkau menerima pujian penyembahan kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, boleh juga menyiapkan lubuk jantung kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pada saat firman-Mu disampaikan, kami boleh
menjadi pendengar-pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman Kau. Kau juga pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau pakai dia supaya dapat dengan penuh dengan kuasa dapat menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari silakan duduk. Kita akan membuka Alkitab kita bersama dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya pertama, saudara-saudari kedua, dan seterusnya sampai 3 ayat terakhir kita bersama-sama. Saya akan memulainya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu di rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang itu." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengaburkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing sungai ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka berlarilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota, di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, sudah waras.
orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sama-sama pada waktu Yesus naik lagi di dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Mereka semua menjadi heran. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan kita makin mengenal Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan kembali. 228 Ia melindungi jiwaku. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai teduh. Ya memegangku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, Dia menanggung semua bebanku, Dia menolong sehingga ku terhuyung dan beriku kekuatannya. Dia mendenganku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi jantungku. Bila ku diangkatnya, ku puji Dia, mulia untuk penebusku. Yang menegangku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Kita akan melihat warta jemaat. Sebelum kita melihat warta jemaat, kita boleh melihat juga jadwal pelayanan kita. Bagi yang melayani bisa mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Warta gereja, kelas pengetahuan dasar Alkitab akan segera dimulai. Jemaat yang ingin dibaptis dewasa, baptis anak,
reformasi iman dan pindah anggota bisa mendaftarkan diri. Yang kedua, puji Tuhan di mana kita dituntunnya kebaktian keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, puji Tuhan untuk kebaktian umum tatap muka untuk remaja pemuda sudah diadakan di gereja. Mengundang remaja pemuda bisa menghadirinya. Puji Tuhan, gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya. Warta gereja sampai di sini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti saudari Stefani akan mengedarkan kantong kolektor. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. 304 Rohku tenang, Tuhan sertaku. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji asma ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur atas pimpinanmu dalam ibadah kami di malam hari ini. Dari awal sampai pertengahan ini kami boleh menyembah Engkau lewat persembahan kami. Engkau sudah melihat tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau menerima persembahan kami, dan Engkau memakai, memperluas kerajaan-Mu di tempat ini sampai di seluruh Pontianak. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati dengan berkat rohani dan jasmani. Kami ucap syukur
Untuk persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh saudara Zakaria. Temanya Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya mengucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita buka kembali Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ke-20. Dan tema hari ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Sebelum kita melihat firman Tuhan dan mempelajarinya, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang telah memberikan firman-Mu yang hidup, yang kekal, yang tidak ada salah, yang sempurna untuk kami manusia, sehingga kami manusia bisa mengetahui siapa Engkau, sehingga kami manusia mengetahui apa kehendak-Mu untuk kami, supaya kami juga bisa mengetahui jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan kami tahu melalui firman-Mu bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau juga telah memberikan Roh Kudus untuk kami, sehingga saat kami mempelajari firman-Mu, banyak bagian yang kami tidak mengerti, tapi Roh Kudus, Maha Guru kami, telah mengajari kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Bahkan kami diberikan tekad sehingga kami bisa melakukannya. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Sekali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami Bapa, baik yang berbicara, yang mendengar, kami semua bisa dipersiapkan untuk melihat keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Dan kiranya Engkau yang menolong hamba-Mu yang tidak berguna ini, sehingga bisa menyampaikan firman-Mu secara sederhana, namun penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa, atau kalau kita bisa melihat juga bisa Gadara. Nah, kalau kita melihat Injil Tuhan Yesus, kisah ini tercatat dalam Injil Tuhan Yesus yang ke-75. Dan kalau kita melihat dari Injil Tuhan Yesus, ternyata kita bisa melihat bahwa dari Matius, Markus, dan Lukas mencatat kejadian ini. Tapi ada sedikit perbedaan yang kita melihat saat sekilas membacanya. Tapi itu bukan perbedaan atau kesalahan, tapi kita melihat dari sudut pandang tertentu. Contohnya, seperti di Matius berbeda dengan Lukas dan Markus yang menyebut nama tempatnya, seperti di Markus Gerasa, sedangkan di Matius dia bilang di Lukas disebut Gadara. Ini adalah tempat yang sama. Jadi kita tidak perlu memusingkan yang mana yang betul. Tempat yang sama. Banyak tempat di dunia ini punya dua nama yang sama, yang berbeda tapi sebenarnya mengacu pada tempat yang sama. Nah, ada satu lagi yang mungkin akan membingungkan orang saat membaca Matius. Kenapa ada dua orang yang kerasukan, sedangkan Lukas dan Markus mencatat hanya satu? Sederhananya, karena sudut pandang saja. Karena Lukas dan Markus melihat satu orang ini lebih spesial daripada yang satu lagi. Karena nanti kita akan mempelajari lebih fokus dari Injil Markus. Kenapa Markus? Karena Markus mencatat yang paling detail dibanding yang lain. Dan kita akan melihat dari Injil Tuhan Yesus bagaimana semua kisah ini diperlengkapi. Nah, kalau kita melihat roh jahat atau iblis dan mendengar tentang ini, sebagian dari orang kita takut, sebagian orang kita tidak percaya, sebagian dari kita tidak peduli. Padahal iblis sejak jatuh ke dalam dosa dan dia tidak bisa lagi bertobat, dia sudah dihukum dan dia membawa sepertiga malaikat yang jatuh juga untuk mengikuti dia. Dan pada waktunya dia tahu dia akan dihukum. Nah, sejak itulah
iblis terus bekerja untuk merusak manusia, untuk menghancurkan manusia, dan untuk merusak rencana Tuhan. Jadi pekerjaan iblis sebenarnya sangat terlihat di dunia ini, tapi dalam bentuk yang berbeda. Makanya dalam Alkitab berkatakan iblis terkadang datang seperti malaikat terang. Untuk orang yang tidak takut dengan setan, dengan hantu, mereka tidak akan digoda dengan cara itu. Mereka tidak akan ditakut-takuti dengan hantu. Tapi untuk orang yang percaya, dia akan digoda seperti itu, dengan cara yang seperti kita tahu. Tapi kita akan melihat dari sini bagaimana pekerjaan iblis sebenarnya sangat aktif sampai saat ini, dan bagaimana di sini Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat. Nah, kita akan melihat dari kisah ini ada 6 hal yang kita bisa catat mengenai bagaimana iblis melakukan pekerjaannya dan siapa iblis. Kita bukan ingin tahu siapa dia, tapi kita harus tahu. Kenapa? Kalau kita tahu siapa yang menjadi musuh kita, kita bisa mengerti dan punya strategi bagaimana mengalahkannya. Nah, makanya kita lihat dari sudut pandang Alkitab bagaimana roh jahat ini akan diusir dan ditaklukkan Yesus. Nah, kalau kita melihat, karena saya akan melihat dari Injil Tuhan Yesus, jadi mohon saya akan menjelaskannya secara kronologi. Jadi jika tidak ada di Markus, maka saya sebenarnya mengambil dari bagian yang lain. Nah, saya akan bacakannya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya ke daerah orang Gerasa atau Gadara. Baru saja Yesus turun dari perahu dan ke darat, datanglah seorang laki-laki atau 2 orang yang kerasukan roh jahat dari kota di mana mereka tempatnya di pekuburan. Nah, di sini lagi dikatakan orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun cukup kuat menjinakkannya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Bahkan di sini siang dan malam mereka berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Nah, mereka datang dan lihat bagaimana Alkitab menjelaskan orang yang kerasukan ini. Nah, hal yang pertama kita bisa catat adalah iblis selalu berusaha merusak gambar diri manusia. Kalau kita melihat orang yang kerasukan ini, dia seperti orang gila. Dia tidak berpakaian, dikatakan dia menakutkan, membuat orang panik, bahkan dia katanya memukul dirinya sendiri. Apa yang diinginkan iblis? Iblis ingin merusak serusak-rusaknya orang ini, sehingga dia ditakuti, sehingga dia sampai harus tinggal mengasingkan diri di pekuburan, tempat yang kata orang adalah tempat yang kotor. Nah, kok kita melihat dari gambaran ini, seperti yang saya bilang, sejak iblis jatuh di dalam dosa, iblis berusaha merusak gambar dari Allah. Dan kita tahu manusia diciptakan dari gambar dan rupa Allah, sehingga waktu iblis jatuh menggoda Adam dan Hawa, ada tujuan dari iblis untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Karena saya percaya iblis iri dengan manusia. Kenapa? Manusia diciptakan dengan begitu sempurna dan Tuhan menempatkan mereka di sebuah tempat yang terbaik. Makanya saat iblis melihat ini, mereka ingin hancurkan manusia bahkan sampai saat ini. Makanya kalau kita melihat bagaimana dijelaskan Alkitab, manusia ini yang kerasukan, dia telanjang tapi tidak merasa malu. Dia pergi, di sini dikatakan, ke kuburan, tempat yang dianggap najis dan kotor. Dia berbahaya, dia menakutkan, bahkan dia memukul dirinya dengan batu. Dan iblis harap bisa mati dengan ini. Dan ini adalah aktivitas iblis yang masih berlaku sampai saat ini loh. Kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak akan dirasuki iblis, karena kita punya Roh Kudus. Tapi jangan pernah berpikir kita tidak diganggu sama iblis. Jangan pernah berpikir bahwa iblis tidak merusak kita.
dia tetap bisa merusak kita. Pikiran kita bisa dipengaruhi oleh iblis. Hidup kita bisa dipengaruhi oleh iblis. Karena kita tahu iblis ada raja dari dunia ini. Makanya kalau kita hidup seperti dunia, sebenarnya itu yang iblis mau. Iblis lihat cara berpakaian kita, iblis lihat cara kita berbicara, cara kita bergaul, cara kita bermain, melakukan segala sesuatu. Iblis suka itu. Kalau selama kita sama dengan dunia, kawannya iblis. Makanya dia senang sekali supaya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus terutama bisa rusak, bisa dirusakkan oleh pikiran duniawi ini. Lihat, kalau kita melihat orang gila ini tidak malu loh dengan pakaian, tidak memakai apa-apa. Dan orang Kristen saat ini banyak yang tidak malu loh, terutama perempuan-perempuan setengah telanjang keluar ke sana sini, pakaian pendek-pendek, nggak merasa malu. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi. Gaya dunia ini seperti itu ya, kita harus lakukan. Dan lakukan semua hal, rokok, judi, pencabulan, pornografi, semua yang ingin iblis serahkan kepada kita supaya dirusak, dia akan kasih dengan sangat mudah. Makanya itu intinya, iblis ingin merusak serusak-rusaknya. Kalau kita lihat dia di tempat di pekuburan yang orang anggap najis, banyak orang-orang Kristen pergi ke tempat yang tidak seharusnya dipergikan. Dan bahkan di sini katakan merusak diri, melakukan minuman keras, obat-obat terlarang. Iblis ingin rusak kita. Makanya kalau kita tidak hati-hati, kita tinggal di dunia ini, di mana dunia ini dikuasai iblis, kita jangan sampai terpengaruh sama iblis. Intinya iblis ingin merusak kita, serusak-rusaknya. Itu adalah pekerjaannya. Makanya nanti kita lihat bagaimana kita harus jaga diri kita baik-baik. Itu yang pertama. Kalau kita melihat di sini ada yang menarik lagi. Ketika Yesus melihat dia datang, berlari mendapatkannya, tersungkur di hadapannya dan menyembahnya dengan keras. Ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Demi Allah, aku mohon kepadamu, jangan siksa aku. Jangan siksa aku." Nah, sampai di sana. Yang kedua, kita bisa melihat ya, iblis dari sini, pertama, dia tahu siapa itu Allah. Kedua, dia tahu apa kehendak Allah. Bahkan dia tahu firman Allah. Kenapa bisa seperti ini? Dia tahu siapa Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Dia tahu kehendak Allah bahwa iblis akan dihukum, tapi dia tidak tahu kapan. Dia tidak bisa melihat masa depan. Dia tahu, dan dia tahu firman Allah loh. Firman Tuhan dia tahu dari Kejadian sampai Wahyu dia tahu loh, bahkan lebih tahu dari kita. Kenapa? Karena dia sejak awal Tuhan menginspirasi, mendiktekan kepada Musa kitab-kitab yang ditulis. Mereka ada di sana. Mereka berusaha merusaknya supaya umat dunia, umat Tuhan tidak mendapatkannya. Dia coba rusak tapi nggak bisa. Mereka tahu loh, luar dalam dari Alkitab mereka tahu. Tapi permasalahannya, mereka tidak percaya. Dan ini menegur kita semua, yang kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan, kita punya pengetahuan tentang Allah. Kita tahu, oh Allah itu seperti itu. Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Kita tahu hal itu. Juru selamat mati di kayu salib. Kita tahu. Tapi kalau itu hanya seperti iblis yang tahu, dia hanya mengetahui sebagai informasi untuk dia tahu kehendak Allah loh, bahwa nanti iblis akan dihukum. Dia sendiri tahu dia akan dihukum loh, tapi dia tidak mau percaya dan tidak bisa percaya. Jangan sampai iblis juga menggunakan kita seperti ini. Kita jadi orang yang tidak percaya. Kita tahu saja, tapi tidak pernah percaya. Jangan pernah menganggap remeh iblis. Kenapa? Kalau kita melihat yang selanjutnya,
Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini," karena sering roh itu menyeret dia untuk menjaganya, dirantai dan dibelenggu, tapi ia memutuskannya. Segala penyikat itu, dan ia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi. Kemudian ia bertanya kepada orang dan Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak, karena ia kerasukan banyak setan." Yang ketiga, kita pelajari bahwa iblis itu punya kuasa loh. Kita jangan pernah main-main dengan iblis. Kita tidak perlu takut dengan dia, tapi kita jangan meremehkan dan menganggap rendah kuasa mereka loh. Kadang-kadang orang Kristen kebanyakan tuh menganggap rendah apa yang mereka bisa lakukan di dalam hidup manusia loh. Mereka pikir, iblis bukan apa-apa. Bahkan mereka bilang, banyak orang Kristen bilang, saya bisa tengking hanya dalam nama Tuhan Yesus. Karena iblis itu bukan siapa-siapa. Saya tengking dengan nama Tuhan Yesus saja bisa. Bukan seperti itu kita cara memandang iblis. Iblis ini punya kuasa. Makanya kalau kita melihat kisah Ayub, bagaimana iblis berkuasa luar biasa, menghancurkan hidup Ayub. Harta berharganya, segala yang dia miliki habis. Nyawa anak-anaknya mati semua. Hanya disisakan istrinya. Kita lihat kuasa iblis. Bahkan di sini secara khusus dikatakan roh itu menyeret-nyeret dia, dirantai, dibelenggu, dilepaskan. Kalau kita melihat lagi musim-musim seperti ini, bagaimana katanya ulang tahun dari setan. Kalau kita melihat di Singkawang, Cap Gome, banyak orang melihat pertunjukan bagaimana kuasa iblis benar-benar nyata. Ada orang motong tangannya nggak apa-apa, motong lidahnya, nusuk ini, nusuk itu, karena dikuasai oleh iblis. Artinya iblis punya kuasa loh. Jangan kita main-main dengan iblis, dan jangan pernah mencobai Tuhan. Kadang-kadang kita mencobai Tuhan. Saya ini anak Tuhan, karena saya anak Tuhan, saya tidak takut dengan setan. Kita coba melakukan pengusiran setan, atau kita coba iseng-iseng, saya mau iseng-iseng karena saya nggak akan dirasuki setan. Kita datang ke kuburan, tidur di sana, hanya ingin membuktikan bahwa kita lebih hebat dari mereka. Itu bukan cara pandang dari orang Kristen. Karena iblis dikatakan itu musuh kita loh. Ya, kita tidak main-main dengan musuh kita. Makanya dulu saya suka nonton film hantu, film vampir seperti itu waktu saya kecil. Tapi sudah semakin besar saya sadar, kenapa saya harus menonton musuh saya sendiri? Itu adalah iblis. Dan kalau kita melihat di Indonesia, budayanya film hantu itu paling populer. Kenapa sesuatu yang mereka presentasikan, yang sesuatu yang kita nggak perlu lihat, kita tonton, kita sukai? Itu pertanyaan yang sangat ironi sebenarnya di dalam kehidupan orang Indonesia pada khususnya. Dan kita suka melihat seperti yang saya bilang di Singkawang, orang belah ini belah itu, tusuk sana tusuk sini, suka. Padahal itu adalah parade iblis. Seperti sekarang kalau kita ke Yayasan Sejahtera, ada kapal besar yang katanya nanti kapal naga itu akan dibakar. Itu adalah pertunjukan iblis. Dan lihat ramai sekali akan datang berkumpul, bahkan tidak gereja gara-gara itu. Dan ada satu ironi yang saya dengar baru tadi pagi saat saya bertanya ke salah satu remaja, bagaimana, apakah dia mau dibaptis? Dia bilang tidak mau. Kenapa? Karena tahun depan dia mau main naga. Kita lihat pengaruh iblis itu, bagaimana sangat merusak. Kita jangan pernah main-main dengan dia. Tapi kita lihat, walaupun dia punya kuasa, dia tidak maha kuasa. Kenapa? Karena nanti kita lihat bagaimana Tuhan mengusirnya dengan sangat mudah. Karena di sini dikatakan, siapa nama iblis ini? Dia mengatakan namanya Legion. Legion adalah dalam tentara Roma itu jumlahnya 6.000. Jadi ada setidaknya 6.000 iblis roh jahat di dalam tubuh orang ini. Bagaimana luar biasanya. Makanya kita nggak bisa percaya dengan apa yang dipresentasikan di televisi, bahwa
satu roh masuk ke roh yang lain, roh lain. Enggak, bayangkan 6.000 roh masuk ke dalam satu pria atau dua pria di sini. Dan kita lihat waktu Tuhan Yesus bilang, "Hai engkau roh jahat, pergi." Keluar. Artinya iblis sehebat apapun, sekuasa apapun yang dia miliki, dia tetap tunduk sama Tuhan. Nah, ini hal yang paling mengembirakan untuk kita. Ya, kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan mencoba-coba melawan iblis. Tapi kita harus ingat, kita nggak perlu takut dengan iblis sama sekali. Karena Tuhan lebih berkuasa dari iblis. Nah, yang selanjutnya, ini menarik. Karena ia memohon dengan sangat, iblis itu jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu, supaya jangan memerintah mereka ke dalam jurang maut. Di sini katakan, tidak jauh dari mereka, di sana ada lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke babi-babi itu, biarkan kami memasukinya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dari orang itu dan masuk ke babi itu. Dan kawan babi itu kira-kira 2.000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau, mati lemas di dalamnya, mati di air. Kenapa saya bilang ini menarik? Karena iblis meminta kepada Tuhan supaya mereka bisa masuk ke dalam babi, dan permintaannya dikabulkan. Nah, kalau kita berpikir iblis minta, kok bisa dikabulkan ya sama Tuhan? Nanti yang menarik, orang yang sembuh tadi dari kerasukan minta loh, tapi nggak dikabulkan sama Tuhan. Kenapa? Kenapa seperti ini? Ini yang menarik. Makanya saya bilang, nah, kalau kita lihat cerita Ayub, kita ingat bagaimana di balik layar iblis berbicara kepada Tuhan, bagaimana ini mencobai Ayub. Dan Tuhan mengizinkan iblis melakukan apa yang iblis mau, hanya jangan bunuh Ayub. Kenapa? Karena ini dicobai oleh iblis. Nah, di sini kita lihat kisah ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bagaimana roh jahat yang meminta supaya mereka bisa masuk ke babi itu diizinkan Tuhan, karena Tuhan punya rencana. Tuhan tahu bahwa hal itu baik, walaupun nanti kelihatannya tidak baik. Nah, kalau kita melihat ingat di sini adalah di daerah Dekapolis, daerah orang-orang tidak percaya. Namun ada yang mengatakan pemilik babi-babi ini kemungkinan orang Yahudi yang seharusnya melihat babi sebagai binatang yang kotor atau haram. Mereka tidak makan babi, tapi mereka memelihara babi. Ada juga mengatakan bahwa walaupun bukan mereka pemilik babi-babi ini, tapi banyak orang Yahudi datang untuk memberi babi, makan babi di sana. Karena nggak semua orang Yahudi taat ya. Oh, nggak boleh makan babi, babi. Mereka makan. Maka nanti saat Tuhan Yesus melakukan ini, sekaligus teguran untuk semua orang. Kenapa babi-babi harus mati? Dan nanti waktu Yesus mengusir dan melakukannya, Tuhan Yesus memang diusir ya, disuruh pergi, tapi Tuhan Yesus nggak diminta ganti rugi. Kenapa? Ada kemungkinan bahwa karena ada orang di balik semua itu, orang Yahudi tidak mau terekspos, tidak mau ketahuan bahwa mereka yang mendapatkan manfaat dari babi-babi itu. Kenapa bisa ada 2.000 babi di situ? Karena mereka kemungkinan makannya. Nah, kalau kita lihat, ini menjelaskan bagaimana Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi walaupun itu permintaan iblis. Dan ini sebenarnya menjadi satu hal yang paling membuat kita akan merasa tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tanpa izin Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan iblis nggak akan bisa loh. Iblis nggak bisa melakukan hal yang melukai kita kalau Tuhan mengizinkan. Tapi
Tapi di sisi lain, iblis diizinkan untuk menggoda kita. Makanya kita harus hati-hati dengan pikiran kita, dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Karena iblis mampu melakukannya. Nah, makanya kalau kita melihat kembali tadi, penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, maka lari-larilah penjaga babi itu. Dan setibanya di kota dan menceritakan hal itu, segala sesuatu tentang orang-orang yang kerasukan itu di kota dan kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang melihat apa yang terjadi. Mereka seluruh kota datang kepada Yesus, menjumpai dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan itu, dan bagaimana orang yang dirasuk setan telah diselamatkan, dan tentang babi-babi itu. Lalu seluruh penduduk gerasa mendapatkan Yesus dan meminta mendesak Yesus untuk meninggalkan daerah itu. Yesus diusir gara-gara ini. Kalau kita melihat iblis menang loh. Kenapa? Karena pelayanan Tuhan Yesus yang baru mau dimulai loh. Mungkin Tuhan Yesus akan menginjili di daerah Dekapolis, langsung terhenti loh. Dan iblis mungkin bersuka cita, wah, gara-gara dia melakukan ini, menuruti permintaan kami loh. Nah, Tuhan menuruti permintaan kami supaya babi-babi itu mati. Nah, sekarang, mungkin mereka berpikir karena batunya nih, Tuhan Yesus. Iblis berpikir seperti itu. Pasti pelayanan Tuhan Yesus gagal. Pelayanan Tuhan sudah gagal. Karena Tuhan diusir oleh mereka. Seluruh penduduk loh takut sama Tuhan. Tapi yang menarik begini ya, kalau kita lihat ya, waktu orang kerasukan ini masih ada, mereka takut dengan orang kerasukan ini. Tapi waktu orang kerasukan ini justru sembuh, mereka justru takut sama Tuhan. Dan ini ada suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita melihat di hidup kita, kalau kita dalam keadaan baik-baik saja di dalam dunia kita, kita kadang-kadang mencari pertolongan Tuhan. Tapi saat kita sudah betul, sudah nyaman, sudah tenang, tidak ada masalah, segala sesuatu baik-baik saja di dalam hidup kita, kita secara halus bilang mengusir Tuhan loh, pergi dari hidup kita. Udah, Tuhan, sudah pertolonganmu sudah cukup, sudahlah. Kamu bisa pergi dari ini, Tuhan. Karena saya sudah cukup. Kita bilang kepada Tuhan, bahwa pertolonganmu sudah cukup Tuhan, saya sudah bisa hidup sendiri sekarang. Saya sudah bisa, tanpa bantuanmu. Mengusir Tuhan di dalam hidup kita. Nah, tapi kalau kita lihat, walaupun iblis punya berbagai cara untuk melakukan hal itu, mereka lupa Tuhan berkuasa atas seluruhnya. Karena Tuhan punya rencana yang lain, rencana yang jauh lebih indah, yang tidak terfikirkan mungkin oleh semua orang. Rencananya, kalau kita melihat dari sudut pandang manusia ya, pelayanan Tuhan Yesus berhasil mengusir seseorang, roh jahat dari seseorang atau dua orang. Dan orang ini dikatakan mau ikut Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang tadi kerasukan setan minta supaya diperkenankan menyertainya. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, sebenarnya Tuhan Yesus harus mengambil dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah capek-capek menyeberang bersama murid-muridnya ke sana, dan dia baru melakukan satu hal, dan orang ini sembuh, yang lain mengusir dia. Artinya buah dari pelayanannya sebenarnya orang ini untuk ikut bersamanya. Tapi kita lihat sudut pandang Allah berbeda dengan kita. Kalau kita lihat, malah Tuhan Yesus bilang, kamu gak usah ikut saya. Kamu lakukan satu hal. Di sini katakan, pulang ke rumahmu kepada orang sekampungmu, beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana dia telah berbelas kasihan atau mengasihi kamu. Di sini orang ini disuruh bersaksi. Intinya, kabarkan Injil Tuhan Yesus. Dan dia, lihat dikatakan, sesudah naiklah ke orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota
memberitakan di daerah Dekapolis segala yang diperbuat Yesus pada dirinya, dan mereka semua heran. Ingat, Dekapolis itu 10 kota loh. Dan orang ini yang sudah dipulihkan Tuhan Yesus menginjili dari kota ke kota ke kota ke kota ke kota tentang apa yang Tuhan telah lakukan atas hidupnya dan bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada hidupnya. Dan banyak orang merasa heran. Dan dia Tuhan pakai dengan luar biasa. 10 kota. Kita memang di Alkitab tidak mencatat seberapa banyak yang percaya, tapi semua dikatakan sangat heran, takjub. Baru cerita loh, mereka tidak lihat langsung, tapi mereka takjub. Dan ini adalah tugas kita. Kita seperti orang ini sebenarnya, manusia lama yang Tuhan izinkan untuk dirusak oleh iblis. Karena kita berdosa, iblis menghancurkan kita dan membuat gambar rupa kita rusak serusak-rusaknya. Dan orang takut sama kita, orang benci sama kita, orang memusuhi kita, kita diasingkan. Tapi semenjak bertemu Tuhan Yesus, dan semenjak bagaimana kuasa roh jahat dilenyapkan, dan saya yakin dan percaya dia percaya Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia berubah, dia menjadi manusia baru, ia waras, berpakaian, dan melakukan hal yang baik. Bahkan dikatakan dia menginjili ke seluruh Dekapolis. Satu orang melakukan yang luar biasa. Dan dia katakan, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidupnya, ceritakan aja. Orang ini tidak dilatih Tuhan Yesus loh selama 3,5 tahun untuk bagaimana cara menginjil yang baik, bagaimana cara melakukan ini dan itu, kasih tahu firman Tuhan ini dan ini. Mungkin dia hanya orang biasa, tapi dia gunakan mulutnya menceritakan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidupnya dan bagaimana Tuhan berbelas kasihan sama dia. Itu lebih dari cukup. Maka hidup kita sebagai orang Kristen sebenarnya sangat sederhana. Tuhan ingin membuat kita menjadi saksinya dengan mulut kita, dengan perbuatan kita. Dan kita cukup menceritakan. Dikatakan, pertama, pulang kepada orang-orang sekampung kamu. Ke rumah dulu, baru sekampung. Dan beritahu semua kota. Dan ini ada pelayanan yang berdampak. Kita cukup ceritakan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Bagaimana dia telah berbuat baik, bagaimana dia telah mengasihani kita. Apa artinya dikasihani? Yaitu saat Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Itu adalah belas kasihan dari Tuhan. Makanya malam hari ini kita lihat, walaupun iblis sehebat-hebatnya dia, berkuasanya dia, berusaha menghancurkan pelayanan Tuhan, tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan membalikan sesuatu yang dari sudut pandang manusia sebuah kegagalan loh. Tuhan Yesus menyeberang, satu orang pun tidak, baru satu orang aja yang diselamatkan, sisanya. Tapi ternyata di sudut pandang lain, kalau kita melihat pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan yang berhasil. Makanya kita tidak boleh menganggap remeh pelayanan sekecil apapun, karena bisa berdampak sangat besar. Pelayanan yang kita anggap sepele, belum tentu Tuhan bisa pakai menjadi pelayanan yang sangat besar di dalam hidup kita. Hari ini kita belajar bagaimana iblis berusaha merusak manusia, seperti dia merusak laki-laki ini atau dua laki-laki ini dengan membuat dia gambarnya rusak. Tapi dikatakan juga iblis bukannya merusak, tapi iblis juga tahu, mengetahui kehendak Allah, dia tahu siapa Allah, dia tahu firman Allah, tapi dia tidak percaya. Kita jangan seperti iblis. Dan iblis punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Makanya Tuhan bisa izinkan iblis melakukan sesuatu di atas hidup kita. Bahkan dia mengizinkan iblis menguasai dunia loh. Tapi sekalipun
Tuhan tidak akan melepaskan kita ke tangan iblis. Kita akan selalu dijaganya. Karena iblis roh jahat tunduk kepada Yesus. Dan yang terakhir, waktu iblis berusaha menghancurkan Tuhan dan pelayanan Tuhan, pekerjaan apapun yang ingin dilakukan dan ingin di sudut pandang manusia gagal, tapi Tuhan justru membalikannya menjadi pelayanan yang paling berhasil. Ini adalah bagaimana cara kerja Tuhan yang kita tidak bisa lihat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi saksi yang terbaik. Dan kita harus waspada, karena iblis seperti singa yang meraung-raung di sekitar kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan dihancurkan, diterkam olehnya kalau kita tidak siap sedia. Dan yang paling penting adalah supaya kita tidak dirasuk oleh iblis, kita harus percaya Tuhan Yesus. Dan itu yang paling utama di dalam hidup manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan bersukacita atas firman yang telah disampaikan dan kami pelajari bersama. Tolong kami Bapa, manusia yang lemah ini, sehingga kami bisa menjalankan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Dan tolong sehingga firman-Mu ini bisa kami terus ingat dan kami renungkan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dan memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lagu penutup, kita akan menyanyikan pujian 328. Pujian 328. Setelah lagu ini, nanti doa penutup oleh Gembala Sidang. Kita bangkit berdiri. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku di manapun Tuhan yang menuntun jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah, walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh pada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah, datanglah segala Tuhanku, datanglah, datanglah imanku, dan sangkatalah menyambut datangnya jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa penutup. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami bersyukur untuk Engkau yang telah menghimpun gerejamu untuk berkebaktian sejak tadi pagi sampai saat ini. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami dari awal kebaktian matahari terbenam. Kami bisa memuji Engkau, berdoa, menghafal firman dan juga mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menolong kami, karena Engkaulah yang dapat
bukan hanya menjaga kami supaya tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi Engkau dapat melepaskan kami dari segala yang jahat. Kiranya ya Bapa, kami kembali mau mendedikasikan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Jika di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kiranya Engkau membuka lubuk jantung mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja dan sebagai pelayan-Mu. Kiranya kami mau menjadi juru bicara Tuhan Yesus yang menyaksikan tentang pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kami, baik di masa lalu dan juga di masa kini, supaya orang-orang yang mendengarkannya seperti dua pria di Dekapolis yang bahu-membahu mengabarkan Injil Tuhan Yesus, dan banyak orang dapat diselamatkan melalui kesaksian hidup kami dan juga hidup mereka di masa lalu. Inilah ya Bapa doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih,